Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini berita cuma satu, karena bukan masalah berita yang nggak rame atau beritanya apa, tapi karena ini video cukup mendadak dan daripada nggak saya rekor gitu ya, terus kehilangan momentum lagi, mending rekor sekarang guys. Ya, lagi-lagi membuang emosi yang keluar gitu ya. Daripada tidak dikeluarkan, keluarkanlah, mumpung sempat ya, jadi dikeluarkan aja nih. Sekarang saya pengen bahas soal AEW Shockwave. Oke, silahkan siapkan mental teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa terlalu lembek karena teman-teman adalah fans AEW yang akan banyak saya singgung di video ini, silahkan teman-teman close videonya dan silahkan nonton video Cocomelon aja. Ya, serius. Mending nonton Cocomelon. Kenapa? Mental kalian lebih lemah dari anak-anak. Ya, mending balik jadi anak-anak aja gitu loh, daripada ketika ditampar fakta seperti ini teman-teman tidak terima. Oke, jadi video kali ini saya pengen bahas soal AEW Shockwave, dimana sudah sangat banyak pemberitaan palsu, pemberitaan tidak berdasarkan fakta yang ada dan hanya berdasarkan kira-kira dan hanya berdasarkan kesukaan pribadi. Kenapa? Karena gini, ini pemberitaan terlalu berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena saya khawatir kalau misalkan tidak kejadian, teman-teman akan kecewa. Tapi kalau misalkan kejadian, teman-teman malah mengeluarkan harapan yang lebih besar lagi kepada AEW, dan ujung-ujungnya akan kembali ke poin yang sebelumnya sudah saya bilang, kecewa karena tidak diikuti kemauan teman-teman. Ya. Jadi hari ini saya pengen bahas soal AEW Shockwave, murni soal AEW Shockwave. Kenapa? Jadi mulai makin banyak pemberitaan yang tidak berdasarkan data yang ada, tidak berdasarkan pernyataan yang sudah keluar, dan hanya berdasarkan perkiraan. Oh, kata orang dalam saya, tapi tidak disebut orang dalamnya siapa, tidak disebut bagaimana source yang diberikan. Dan semua ini gara-gara siapa? Dave Meltzer. Iya, emang si bangket tua itu yang menjadi penyebab dari semua pemberitaan palsu soal AEW hari ini. Dan lebih tepatnya, dia adalah biang daripada semua misinformasi soal AEW Shockwave yang terjadi di dunia. Bukan Indonesia lagi, bukan Amerika lagi, dunia. The entire world is in danger. Agak lebay sih pernyataan yang tadi. Tapi gini, perlu kita tegaskan sedikit bahwa berbicara soal AEW Shockwave, kenapa saya bilang Dave Meltzer tuh orang berbahaya? Kenapa? Karena pemberitaan dia itu sudah terlalu geser, sudah terlalu lebih banyak perkiraan dibandingkan kenyataannya. Dan ini sudah sering kejadian. Makanya saya sering bilang kalau soal bahas si Dave Meltzer ini murni soal spekulasi saja. Jarang yang beneran jadi beneran gitu ya. Dalam artian ya kita nggak tahu ini bener apa enggak gitu. Kalau misalkan bener kebetulan, kalau salah ya udah, mau apa? Karena namanya juga perkiraan. Nah, saya tuh semakin khawatirnya gara-gara apa? Jadi si Dave Meltzer ini menggunakan kesempatan itu untuk menggoreng pemberitaan bohong yang keluar agar apa? Agar mengecewakan teman-teman lebih banyak lagi. Dan dia tetap meraup untung dengan langganan F4W online-nya dia. Yang mana harganya sangat mahal. Kalau kata saya mending langganan WWE Network atau AEW, saya nggak tahu ada streaming service ya. Kalau ada langganan itu aja, beneran dah. Di Japan World, TNA itu dia punya langganan, Ring of Honor dia bahkan punya langganan, meskipun Ring of Honor kelihatannya sekarat gitu ya secara show. Mending langganan itu daripada langganan berita-berita Meltzer yang nggak bermutu kalau saya. Atau teman-teman punya duit berapa? Langganan lah Detik, langganan lah Kompas, Tempo, atau pemberitaan lainnya yang banyak bisa kita akses gitu loh. Itu jauh lebih murah dan jauh lebih memberikan informasi yang valid, yang bisa dipercaya. Kalaupun ketika dia bilang ini bukan info beneran ya, dalam artian ini adalah ada bagian dari opini si penulis,
pasti akan ada disclaimer-nya. Nggak akan kayak gini. Jadi gini, pembahasan soal Shockwave itu akan saya mulai dari yang namanya pemberitaan bahwa AEW itu akan mengadakan sebuah show baru katanya. Itu ya levelnya mungkin setara Rampage, setara Collision, ya show kelas B lah. Namanya adalah Shockwave. Jadi gara-gara apa? Jadi ini pertama kali diomongin sama Andrew Zarian, di mana dia bilang kalau AEW ada wacana untuk yang namanya mengadakan show kedua gara-gara dia sudah mendaftarkan trademark dari AEW Shockwave. Tentu saja ke lembaga yang berwenang di Amerika ya. Dan katanya ini mungkin kalau misalkan jadi acara, dia kurang lebih konsepnya bakal mirip kayak apa yang WWE jalanin bersama Fox, di mana SmackDown itu di Fox, sementara tayangan-tayangan lain di USA Network dan di berbagai macam streaming service lainnya. Gitu. Sementara ya menurut si Andrew Zarian kurang lebih mungkin akan seperti itu, tapi dia nggak tahu dealnya seperti apa, fiction seperti apa. Kemudian juga ini dilengkapi sama klaim dari Sean Ross Sapp yang bilang kalau memang sampai detik ini AEW belum tahu mau dipindahkan kemana, soal Shockwave ini mau akan seperti apa dan jadinya bagaimana, karena memang tidak ada pembicaraan yang khusus gitu ya mengenai AEW dengan Fox. Karena kan rumor kata di Fox. Tapi si bangke Dave Meltzer ini gara-gara omongannya Andrew Zarian, dia bilang, oh guys, AEW akan di Fox, Shockwave itu akan ditayangkan di Fox durasi 1 jam, Rampage akan dihapus. Di mana? Nggak gini Meltzer kampret bangsat ya. Pertanyaan saya di mana? Di mana pemberitaan itu soal AEW akan tayang di Fox itu di mana? Ini nggak gini aja gitu. Kamu kasih source. You can give me source for your damn it news. Nah benar, karena ini udah berbahaya guys. Kalau misalkan fans AEW itu terus diberikan berita-berita palsu seperti ini, khawatirnya ke depannya itu akan lebih berbahaya lagi. Itu akan ke depannya akan ya lebih menimbulkan harapan yang tidak gitu sama fans AEW itu sendiri. Saya khawatir karena saya care soal AEW, dan ya AEW itu meskipun saya nggak nonton ya, karena saya nggak punya waktu dan saya nggak begitu suka dengan cara AEW mengemasi tayangannya, tapi saya peduli gitu karena dia adalah bagian dari gulat, bagian yang bisa kita tonton juga sebagai fans gulat. Dan kalau AEW hilang, kita kehilangan satu alternatif yang bisa kita tonton, atau mungkin favorit yang bisa kita tonton. Ini menurut kepedulian kita semua guys. Stop lah mempercayai berita-berita Meltzer itu. Stop mempercayai berita-berita bodong yang gak jelas gitu. Teman-teman silahkan punya preferensi sendiri dalam menyukai sebuah acara. Teman-teman lebih menyukai WWE, silahkan, saya akan dukung. Teman-teman lebih menyukai AEW, silahkan saya dukung. Nonton dua-duanya, saya dukung juga. Gak nonton dua-duanya ya udah gak apa-apa. Tapi teman-teman memang care sebagai fans gulat, dan itu akan saya support selalu. Saya juga sebagai personality yang suka akan dunia gulat itu, saya akan support hal itu, dan selama masih ada fans gulat saya akan terus dukung apapun yang terjadi. Tapi tolong enggak dengan berita ini ya. Bahkan Tony Khan pun belum bilang apa-apa soal deal Shockwave, atau bahkan Shockwave itu sendiri, acara Shockwave itu sendiri dia belum bilang sampai detik ini. Dan teman-teman masih mempercayai beritanya si Meltzer itu, masalah teman-teman. Cuman sih saya khawatir aja nanti teman-teman akan semakin dibungkungkan lagi dengan harapan, kemudian sirna nanti teman-teman marah-marah, nggak juntrungannya nggak jelas. Itu nanti apa yang harus dilakukan ya? Ini sih murni kepedulian saya aja. Dan kalau teman-teman merasa ini adalah bagian dari hate speech saya terhadap AEW, silakan, saya juga nggak terlalu peduli kok ya. Cuman sih saya sih secara terbuka aja nih bilangin, kalau teman-teman mau bilang saya cuma murni hate AEW, terus pengen saya nggak lagi ngomongin saya AEW, donate saya sekarang di Saweria ya kan, saya udah kasih share link juga kan, minimal 1 juta. Benar nggak? Donate minimal 1 juta, terus kasih pesan ya, jangan bahas AEW lagi bang, yang jelek-jelek nggak akan saya bahas. Saya bahas AEW doang yang bagus, beneran. Bahkan saya nggak akan bahas WWE, nggak akan saya bahas, Japan nggak akan saya bahas AEW aja. Bahkan berita AEW ada New Japan yang nggak akan saya bahas,
Karena apa? Saya cuma mau bahas AEW-nya aja. Beneran. Tantangan ini terbuka buat siapapun, dan silakan teman-teman kalau misalkan merasa pemberitaan saya itu tidak pernah fair gitu. Kalau ngomongin soal AEW ya, do your job. Ya, at this one do your job please. Nanti saya ganti nama medianya, mungkin nanti hanya bahas AEW saja gitu. Terserah lah. Lagi-lagi sih dikembalikan ke teman-teman aja gitu. Karena kalau misalkan teman-teman merasa pemberitaan saya tidak fair, ya terserah. Karena saya sih memberitakan sesuai faktanya aja. Kalau misalkan faktanya menyedihkan, ya gimana? Saya juga nggak bisa dukung gitu. Nggak bisa dalam artian saya juga nggak bisa gitu membela dari sisi yang jeleknya, dari sisi yang kurang itu seperti apa gitu. Ya dalam artian teman-teman mikirlah gitu. Kalau misalkan merasa video ini hanya hate speech saja, dari awal ya kan saya udah bilang, mending teman-teman nonton Cocomelon. Jangan nonton ini, jangan nonton saya misu-misu, jangan nonton saya marah-marah. Banyak video yang lebih bagus buat ditonton, jangan nonton ini gitu loh. Tonton aja Cocomelon, bener ya. Ya, udah itu aja dulu sih buat hari ini. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau like dan share videonya, jika video ini bisa bermanfaat silahkan komen juga kalau ada ide, saran dan lain sebagainya, atau mau komen soal omongan saya barusan, dan subscribe dan gak ketinggalan update berikutnya dari MOF Wrestling. Itu aja dulu hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.